Shalom. Shalom. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang hari ini boleh kita hadir bersama-sama dalam rumah Tuhan ini untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan di minggu terakhir di bulan Maret ini. Dan kita percaya kasih Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Amin. Kita bisa dulu kita di hadapan Allah pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Jemaat yang terkasih, saya undang berbakti berdiri dan juga membuka kami serahkan kepada Allah Bapa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus di atas tahtanya yang kudus. Bapa kami yang surga, pada pagi hari ini sukacita, ucapan syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami naikkan. Terimalah puji-pujian penyembahan kami, pemberitaan firman Tuhan yang akan kami lakukan. Nama Tuhan dimuliakan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan ya Tuhan Yesus dengan darah-Mu yang kudus. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Kuatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kebaktian minggu raya yang datang kepada-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-Nya Pendeta Ibu Lisha Martin yang telah hadir bersama dengan kita, yang kita membawakan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita percaya Dia adalah Allah yang roh, dan barang siapa menyembah Dia, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di jemaat yang datang padamu Yesus Tuhan, ini kami yang rindu datang dalam hadirat-Mu Bapa. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kami selalu tinggikan, kami agungkan Engkau untuk selama-lamanya. Dan pujian ini bagi Dia. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
dengan kasih dan rahmat-Nya. Amin. Betapa dalamnya kebaikan Tuhan, betapa besar kasih setia Allah bagi hidup kita. Haleluya. Dan hari demi hari sangat cepat berlalu. Kalau tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Amin saudara. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara semua hidup hanya bersama dengan Tuhan.
Dan itu akan pegang terus sampai hari itu, karena kasih setiap orang ada. Buat Tuhan Allah kami, juga kami boleh haus untuk menelan firman pada pagi hari ini. Seperti tanah yang kering, yang tandus, yang tidak berair, begitulah hati kami saat ini mau mendengar kebenaran firman. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup-hidup kami. Sangat terjadi ini baru bagi yang belum berupaya mencapai dari sana. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, jiwaku haus kepadamu rindukanku, seperti tanah yang kering tandus tiada berair, demikian ku memandangmu di tempat kudusmu.
kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dari hari ke hari. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari, rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan bagi mula segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Waktu ini, waktu kami bersekutu dengan Engkau, kami mau waktu ini adalah perjumpaan kami yang terbaik, di mana kami boleh menikmati kasih setia, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, sehingga kami punya kekuatan, sehingga kami punya penghiburan, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa untuk setiap pujian penyembahan, biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan urapi setiap kami yang mendengar. Kami minta urapan yang sama. Bila Roh Kudus menjamah setiap hati pikiran kami terbuka untuk Engkau ya Tuhan, seperti tanah yang subur. Sehingga setiap benih yang ditabur tidak akan berlalu dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami siap menerimanya dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya melihat ini ibadah 3 generasi ya. Ada generasinya dari zamannya Ibu Faja dan Opa Ferry ya, dan zamannya saya, lalu zamannya Pak Bosi yang sekarang menjadi gembala di tempat ini. Ada juga Pak Maulani ya, Pak April, luar biasa. Dulu semuanya masih anak sekolah minggu remaja, tapi kalau hari ini semua ambil bagian dalam pelayanan, itu menjadi hal yang terbaik. Tuhan bekerja di dalam diri setiap kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Langsung saja kita baca firman Tuhan hari ini. Judulnya saya ambil yaitu survive. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya baca sekali lagi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Puji Tuhan ya. Kalau ayat ini ditulis pencobaan-pencobaan yang kamu alami, di ayat yang lain bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia. Kalau kita tulis, kita baca dalam perjanjian lama, Abraham imannya dicobai, bahkan imannya Abraham diuji. Begitu juga dengan Ayub, imannya diuji. Tapi kalau kita baca kisah Ayub mulai dari pasal pertama sampai pasal yang ke-42, itu sesungguhnya rentetan kejadian peristiwa di mana atas seizin Allah ya diberikan kelonggaran untuk iblis mencobai Ayub. Jadi kalau saya mau katakan begini, mungkin dari versinya iblis gitu ya, dia mencobai manusia. Tapi bagi kita versinya anak-anak Tuhan, pencobaan atau ujian kita sebutnya itu adalah ujian. Amin. Jadi kalau saya ganti seperti ini ya, ayat 13. Ujian-ujian yang kamu alami ialah ujian biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu diuji melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu diuji, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi melalui ayat ini kita percaya bahwa semua persoalan, masalah, penderitaan apapun,
sepahit apapun yang kita alami itu adalah persoalan yang biasa. Bisa sepakat Bapak Ibu? Iya, biasa. Mungkin kita bilang, wah yang saya alami ini luar biasa, penderitaan yang saya alami ini begitu pahit dan tidak menyenangkan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini bilang, semuanya itu biasa. Pencobaan, ujian yang kita alami itu biasa dan tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita menanggungnya. Dan kalau kita diberikan ujian, penderitaan, masalah, Dia berjanji, Tuhan berjanji pasti memberikan kita jalan keluar. Jadi pada pagi hari ini waktu kita datang beribadah di tempat ini, mungkin kita datang dengan persoalan, dengan masalah yang di dalam pikiran kita terlalu besar, terlalu berat, rasanya kita nggak bisa menyelesaikannya. Mari datang kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup kita. Baik, survive. Survive dapat diartikan, ya bisa ditampilkan berikutnya, next. Ya, survive dapat diartikan sebagai sikap bertahan hidup dalam kondisi yang tidak diinginkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, orang-orang yang survive, dia adalah seseorang yang memiliki daya juang yang tinggi. Dia adalah pribadi yang pantang menyerah, bahkan dia memiliki mental teguh jaya. Kalau saya sering pakai kalimat begini, orang Kristen yang hidup berakar di dalam firman Tuhan, dia seperti handphone yang nggak boleh ada goresannya. Anak-anak muda kalau handphone mulai ada goresannya pasti beli handphone baru, beli juga yang anti gores. Jadi orang Kristen mungkin agak radikal ya saya sebut, anti gores, tahan pecah, tahan banting. Ada orang yang protes sama saya, iya memang gak mudah, kita bisa saja setiap harinya tergores dan kita bisa jatuh gitu ya. Tapi kalau kita punya quotes atau punya mindset bahwa saya orang Kristen anti gores tahan banting, paling tidak itu akan memotivasi kita, menuntun kita untuk kita tetap survive setiap hari. Karena setiap hari kita pasti menghadapi tantangan, betul ya saudara ya. Setiap hari kita dapat benturan, setiap hari kita dapat gesekan, setiap hari kita dapat masalah yang datangnya bertubi-tubi. Tapi bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bahkan firman Tuhan bilang kita lebih dari memenang. Bukan hanya menang, tapi lebih dari memenang. Jadi kita adalah orang-orang yang juara di dalam menghadapi persoalan dan masalah hidup kita. Baik saudara, kalau di dalam Alkitab kita sudah belajar bagaimana seorang pribadi Yusuf yang selalu survive. Dia mendapatkan visi dari Tuhan sejak remaja, di mana Tuhan akan memakai dia untuk menjadi pemimpin, membebaskan bangsanya, menolong bangsanya dari kelaparan. Tetapi visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Sebelum Yusuf dapat promosi, diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, apa yang Yusuf alami? Dia harus masuk ke dalam sumur, dia harus dijual, di rumah Potifar dijadikan budak, bahkan di rumah Potifar dia difitnah tanpa bersalah sebenarnya. Dia difitnah, dimasukkan penjara. Waktu di penjara, dia tetap menjadi berkat, bisa menolong orang-orang yang ada di situ, mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti. Pada waktu juru minuman itu ditolong dan kembali bekerja di rumah Firaun, Yusuf pribadi yang dilupakan. Padahal sebelum keluar Yusuf bilang, jangan lupa ya kamu sama saya. Tapi ternyata juru minuman ini lupa. Dan kalau kita baca, lupanya itu pasti Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saudara pernah nggak dilupakan oleh orang-orang yang berbuat baik dalam hidup saudara? Pernah ya? Tuhan izinkan loh terjadi. Sama seperti Yusuf. Tapi bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang tetap survive, yang tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang sudah ditaruh dalam kehidupannya. Sampai tiba-tiba Firaun mimpi, dan mimpinya nggak bisa dijelaskan oleh semua juru orang-orang pintar di Mesir. Barulah juru minuman
dengan luar biasa. Jadi kita sepakat kalau Tuhan sudah mengangkat seseorang, tidak ada satupun yang bisa merendahkannya. Tapi tidak mudah waktu kita berada dalam posisi yang rendah, karena posisi yang rendah itu tidak nyaman, ya, tidak menyenangkan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan posisi itu untuk memproses, membentuk kita menjadi pribadi yang baru, biarlah kita mengucap syukur. Baik saudara, saya akan menampilkan ada MasterChef Indonesia, namanya Devi Anastasia, saudara ya. Kalau di dalam Alkitab, saudara pasti sudah sering dengar lah ceritanya Yusuf, Ayub ya. Ini MasterChef Indonesia Devi Anastasia, dia mengarang satu buku. Bukunya judulnya Satu Hari Lagi. Saya membaca kisah hidupnya, mendengar kisah hidupnya dari podcast Denny Sumargo. Dia adalah orang Kristen. Bagaimana dia bisa melahirkan satu buku yang judulnya Satu Hari Lagi? Ternyata Devi ini, dia punya masa kecil yang suram, gelap, dan menyakitkan. Pada waktu itu Devi masih berumur 6 tahun. 3 orang bersaudara. Bapak mamanya adalah seorang pengusaha. Mereka ada dalam satu lokasi perumahan, tapi punya 2 rumah. Bapak mamanya ini karena pengusaha, bekerja bareng, bisnis bareng. Seminggu sekali atau dalam waktu seminggu itu, seringkali Devi ditinggalkan oleh papa mamanya. Satu ketika sudah 4 hari papa mamanya tidak pulang. Lalu Devi telepon kakeknya yang ada di Kalimantan, dikasih tahu, nggak biasanya papa nggak pulang. Ya, biasanya 2 hari, paling lama 4 hari udah pulang. Ini udah 4 sampai 5 hari yang pulang. Kakeknya datang, saudara, waktu itu, lalu mulai mencari dan ditemukan ternyata papa mamanya ini sebelumnya ada di rumah yang satu lagi. Dan ternyata mamanya dalam kondisi sudah meninggal, berada di reruntuhan kasur. Pada waktu itu Devi berpikir pasti ini mungkin dirampok, gitu ya. Tapi usut punya usut, ternyata yang bunuh mamanya adalah papanya sendiri. Saudara, bayangkan Devi yang waktu itu masih sangat kecil beserta dengan kakak dan adiknya, dia harus mengalami satu peristiwa yang menyakitkan. Mamanya meninggal yang bunuh papanya sendiri, saudara. Dia malu di sekolah, dia disebut anak seorang pembunuh. Situasi pertumbuhan masa kanak-kanaknya sampai masa remaja tidak menyenangkan. Dan dia harus diasuh karena ternyata papanya kabur, saudara, karena takut, gitu ya. Kabur dari rumah, dia diasuh oleh keluarga yang satu, pindah lagi ke keluarga yang lain. Dia begitu tertekan dan begitu pahit hidupnya. Akhirnya dia disekolahkan di Jerman. Tetapi di Jerman juga karena banyak luka-luka batin yang dialami, dia sulit sekali survive, gitu ya, untuk bisa menjalani hari-hari kehidupannya. Tapi mau gak mau dia harus makan. Sehingga waktu di Jerman dia berupaya untuk kerja apa aja supaya dia bisa meneruskan hidup. Dan akhirnya dia mulai kerja di satu panti asuhan di situ, lalu dia masak, ya, dia masak, dia kembangkan itu, dia kembali lagi ke Indonesia. Papanya pulang dari penjara, harus tinggal bersama dengan dia, ya, nggak mudah. Dia nggak bisa terima kondisi papanya karena papanya waktu itu dihukum 7 tahun, saudara, karena dianggap pembunuh, tidak disengaja membunuhnya. 7 tahun dia harus di masa remaja, dia harus tinggal bersama dengan papanya. Yang papanya pulang dari penjara itu bukan yang menjadi pribadi yang lebih baik, tapi justru mabuk-mabukan, pukul anak-anak yang harusnya dia kasihi, dia lindungi, dia jaga. Sehingga dia punya kepahitan yang terus-menerus, saudara. Sampai satu titik balik dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, disitulah dia dipulihkan. Dia bisa menerima kondisi semuanya. Dia tidak lagi mempersalahkan mamanya, papanya, bahkan situasi dan keadaan yang terjadi. Ya, dia mendampingi papanya sampai meninggal. Waktu dia cerita,
Dia bilang, saya cerita ini karena sudah berkali-kali saya tidak menangis. Tapi waktu beberapa kali saya cerita, saya nggak tahan menceritakan kisah hidup saya. Tapi saya tahu Tuhan punya tujuan atas hidup saya. Devi Anastasia akhirnya dia menjadi Master Chef Indonesia yang dikenal banyak orang. Soalnya kita nggak pernah tahu dengan perjalanan hidup kita, ya. Tapi Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalimat terakhir bilang begini, bagi orang yang mengasihi Dia. Itu masalahnya. Orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, belajar, berproses untuk menerima situasi, kondisi, keadaan yang walaupun tidak mudah, pasti ada penolakan-penolakan, ada amarah, gitu ya, ada keinginan untuk membalas. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia pasti menjadi pribadi yang baru. Jadi intinya untuk menjadi survive, Bapak Ibu, bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah dipindahkan dari alam maut masuk pada kehidupan yang kekal. Kita percaya disinilah tempat kita hari-hari ini, amin. Di hidup kita bersama dengan Tuhan ada garansi, ya, ada jaminan, ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada penyertaan, bahkan ada penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang dia tidak akan membiarkan kita sebagai seorang yatim piatu. Saya mendampingi seorang anak muda, saudara, di tempat di mana kami melayani. Yang anak muda ini adalah ternyata banyak luka di dalam rumahnya, ya. Dan ternyata nggak mudah mengobati atau mendampingi seorang pribadi yang terus memilih untuk terluka, karena dia selalu punya banyak alasan, banyak alasan. Sampai hari ini saya masih mendampingi, ya. Nggak ada jalan keluar. Saya cuma pesan baca firman Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Karena saya nggak punya kuasa untuk mengubah orang-orang di sekitar saya, betul ya saudara? Apolos menanam, Paulus menyiram, yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Kita semua diberikan pilihan. Kita mau pilih tetap kecewa atau mau pilih berbahagia. Kita mau pilih tetap sakit hati, kita mau pilih mengampuni, itu pilihan ada di tangan kita. Beberapa tahun yang lalu zamannya saya, mungkin kalau zamannya Grace nggak tahu lagu ini. Madu di tangan kananmu, siapa yang kalau ini pasti usianya lumayan. Ya kan, mana mau pilih? Kalau kita ditanya pilih madu atau racun, pasti pilihnya madu. Tapi ada nggak orang yang minum racun? Ada. Kalau orang minum racun berarti kita bilang apa? Bilang apa kalau orang minum racun? Ada madu, ada racun. Tahu nih, madunya bagus. Tapi yang diminum racun kita sebutnya orang ini apa? Ayo, sebutnya apa? Gangguan mental. Atau kita bisa bilang bodoh. Kenapa ada orang bodoh? Bodoh bukan karena pendidikan. Bodoh karena nggak bisa lihat jalan keluar. Bodoh karena hatinya tertutup dengan masalah, dengan kepahitan, sehingga dia berpikir apa aja yang bisa menolong dan menyelesaikan masalahnya. Dia nggak bisa berpikir jernih, betul nggak saudara? Makanya dia minum racun. Dia pikir minum racun itu selesai. Tapi hari-hari ini kalau kita disuruh memilih, biarlah kita memilih madu. Kebaikan, rahmat, kasih, setia Tuhan. Baik, mari kita pelajari ada 5 hal penting untuk kita tetap survive. Bisa bilang 3 kali survive, 1, 2, 3. Survive. Pantang menyerah, anti gores. Amin. Puji Tuhan. 5 hal yang penting. Yang pertama, supaya kita tetap survive, kita harus memiliki iman yang bertumbuh. Kalau saya tulis iman yang bertumbuh, berarti ada nggak iman yang nggak bertumbuh? Ada. Tapi yang Tuhan inginkan adalah iman yang bertumbuh. Di dalam Alkitab bilang begini, ya, kalau orang itu mau kuat, dia harus membangun rumahnya bukan
di atas pasir, tapi di atas batu karang. Kalau orang membangun rumahnya di atas batu karang, badai topan datang melanda, maka rumah itu tidak akan hancur dan tidak akan rubuh. Bahkan dikatakan, ya, orang yang membangun rumahnya di atas batu karang, dia adalah orang yang bijaksana. Tapi orang-orang yang bodoh, dia memilih membangun rumahnya di atas pasir. Sehingga masalah datang sedikit aja, rumahnya hancur dan rubuh. Rumah ini bicara tentang bangunan kehidupan kita. Saudara mungkin masih ingat ya, COVID di tahun 2020-2021. Itu semua orang mengalami hal yang cukup mengerikan, yang bekerja banyak yang di PHK, yang punya usaha gulung tikar, ya, bahkan gereja-gereja juga ada yang kolaps, ada yang nggak bisa melanjutkan lagi penggembalaannya. Itu sesuatu yang sesuatu yang mengerikan menurut saya. Tapi jangan itu terjadi supaya Tuhan membuka mata rohani kita untuk kita tidak berada di kerajaan yang tergoncangkan. Supaya kita pindah dari kerajaan yang tergoncangkan kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dari mana iman bertumbuh? Ada lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya kan? Kalau mau tumbuh, nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan lain, nggak ada pilihan lain. Baca kitab suci, doa tiap hari. Mungkin nih pesan ini Bapak Ibu bilang, ih bosen ya, apaan sih pesannya? Tapi pertanyaannya, dilakukan atau enggak? Kalau mau bikin survei silakan. Saya beberapa tahun yang lalu ada program di gereja kami. Saya pakai setiap gereja punya program yang terbaik ya. Di gereja kami ada program namanya Suka Membaca Alkitab setiap hari, dan itu dipantau oleh ketua-ketua Kensel. Dan saya melihat ada perbedaannya memang antara orang yang komitmen membaca Alkitab setiap hari dan merenungkannya sama orang yang nggak suka baca Alkitab setiap hari. Otomatis ada perbedaannya. Bukan karena pilih kasih. Karena iman tanpa firman Tuhan itu kosong. Jadi kalau kita mau memiliki iman yang bertumbuh, baiklah kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kadang iman ini, saudara, waktu kita menghidupi firman Tuhan memang gak kelihatan. Karena firman Tuhan itu seperti benih. Kalau kita punya benih jagung misalnya, kita taruh di ladang, kita tanam, kan gak serta-merta besok kita lihat jagungnya tumbuh, betul ya? Iya, benih itu kita tanam, kita cuma lihat di permukaannya adalah tanah yang bisa aja diinjek-injek orang, betul gak? Diinjek-injek ayam misalnya, kucing, dogi gitu ya. Siapa aja bisa nginjek. Tapi kalau benih itu ditanam di tanah yang subur, pasti tumbuh nggak? Pasti tumbuh. Sama. Waktu kita menghidupi firman, waktu akarnya itu menyerap semua nutrisi yang ada di dalam tanah, dan waktu dia sudah kuat, dia akan muncul ke atas. Saya punya perbandingan apa ya? Pohon korma, saudara. Ya, pohon korma itu unik. Mungkin nanti bisa dibuka ya di YouTube, pertumbuhan pohon korma. Pohon korma itu kalau ditanam, waktu benihnya ditaruh di dalam tanah, ditutup, lalu di atasnya ditaruh batu. Itu jenis benih yang beda dengan benih-benih yang lain. Di atasnya ditutupi dengan batu. Untuk apa? Untuk pohon korma ini kuat tumbuh di dalam tanah, akarnya gitu ya. Dan waktu sudah kuat di dalam tanah, tumbuh akarnya ke bawah, dia akan mendorong dengan kuat ke atas dan menggeser batu. Demikianlah iman kita hari-hari ini. Amin, saudara. Iya. Kadang tuh pertumbuhan iman kita nggak dilihat orang. Orang bilang, dia tuh begini, nggak dilihat. Orang di sekitar kita nggak tahu bagaimana prosesnya, sakitnya, nggak enaknya, nggak nyamannya. Kadang nggak semua orang bisa memahami dan mengerti. Tapi kalau proses itu sedang bertumbuh di dalam tanah, biarlah kita melewati proses itu sampai kita punya kekuatan untuk mendongkrak masalah hidup kita yang ada di atas permukaan.
Jadi kalau kita punya persoalan, jangan kita buru-buru mengangkat batu yang ada di atas, tapi selesaikan dulu di area hati kita yang paling dalam. Nanti kita punya kekuatan untuk mengalahkan dan menyelesaikan setiap masalah-masalah hidup kita. Yang kedua, berdamai dengan keadaan. Devi Anastasia, kenapa dia bisa membuat buku satu hari lagi? Dan pasti, saya sih belum baca, saya mau cari buku itu. Pasti buku itu memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan, mengilhami banyak orang di sekitarnya pasti. Karena lahir dari pengalaman hidup yang menyakitkan, tapi akhirnya dia melihat terang Tuhan bersinar atas kehidupannya. Kenapa dia bisa lakukan? Karena dia berdamai dengan keadaan. Kenapa Yusuf bisa melewati semuanya? Karena dia berdamai dengan keadaan. Yang ketiga, bertumbuh dalam kasih dan pengampunan. Ini sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Betul ya Bapak Ibu? Ya, kasih dan pengampunan. Iman, pengharapan, kasih. Yang paling besar adalah kasih. Apa artinya orang bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, atau membuat mujizat kalau dia tidak hidup dalam kasih? Makanya Matius 7 ayat 21 bilang begini, pada hari-hari terakhir banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku telah menyembuhkan orang, aku telah mengusir setan. Tapi Tuhan bilang, siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Hanyalah kamu si pembuat kejahatan. Karena kalau cuma bisa menyembuhkan orang, buat mujizat, karunia-karunia, maaf saya mau bilang, setan bisa niru nggak? Bisa. Dukun bisa ikut-ikutan. Betul ya? Tidak. Tapi kalau yang namanya kasih dan pengampunan, nggak bakalan ditiru sama setan, karena dia adalah bapa pendusta. Dia pembunuh, pencuri, pembinasa. Ini nggak bisa ditiru. Itu sebabnya iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar adalah kasih. Kalau kita mau survive, marilah kita belajar untuk mengasihi sesama kita manusia. Dan ukuran kita mengasihi sama manusia adalah mengasihi Tuhan. Ya, waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, baru kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Yang keempat, memiliki komunitas yang membangun. Hari-hari ini ada grup-grup SMP, SMA, reuni-reunian gitu ya. Saya nggak tahu berapa grup yang ada di handphone saudara. Tapi kalau buat saya sih, daripada grup-grup itu nggak membangun gitu ya, cuman bercanda-bercanda, maaf ya, kadang ada kalau kita reuni satu grup dengan SMP yang beda iman, biasanya obrolan-obrolan itu tidak membangun. Saya berani menyatakan tidak, kalau begini terus saya keluar dari grup. Dan saya nggak peduli saudara kalau saya dibilang lagu amat biarin. Buat apa kalau pagi-pagi bukannya saya firman atau memotivasi, membagikan sesuatu yang baik, tapi obrolan-obrolan yang nyeleneh yang nggak membangun gitu loh. Ya, dulu kamu pacarnya si ini. Kan sekarang banyak saudara begitu-begitu. Kalau itu grup tidak membangun, udah dihapus aja. Saudara jangan takut kehilangan teman. Kalau teman itu tidak membawa kita pada fase pertumbuhan, tidak apa-apa, nggak ada ruginya, betul nggak? Di sini ada anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang senang yang punya geng, punya teman, punya kelompok, nggak salah sih. Tapi pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Bahkan bukan hanya di kalangan anak-anak muda loh. Sekarang kalangan orang tua yang sudah menikah, dewasa muda yang anaknya masih kecil-kecil juga begitu. Kadang-kadang mau ada yang tanya temannya di masa lalu karena tukar-tukaran WA gitu ya, tanya, apa kabar? Awalnya apa kabar? Ya kan, besoknya udah makan atau belum? Ya kan, tanya lagi, kamu lagi ngapain? Suamiku lagi tidur. Kamu kok belum tidur? Kita ngobrol. Awalnya gitu loh. Nanti lama-lama, yuk kita ketemuan yuk. Gak apa-apa deh, sekali-sekali.
harus tegas. Yang begitu-begitu singkirin. Dan gak perlu takut gak punya teman kalau teman-teman kita memang gak bawa kita pada pertumbuhan iman. Ya, amin anak-anak muda. Amin. Iya, saya mau kasih pesan nih buat anak-anak muda. Buat anak-anak muda yang cari pasangan, ketemu Tuhan dulu, pasti ketemu pasangan hidup yang terbaik. Amin. Iya kan? Iya, karena kalau udah ketemu Tuhan, pasti tahu cara bagaimana ketemu pasangan hidup. Yang kelima, jadilah berkat melalui cerita kehidupan. Ya, saudara kita ini kan surat pujian yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya nggak tahu apa cerita kehidupan kita waktu orang sebut nama kita. Misalnya disebut Loisa Mateda. Kalau di sini saya dulu dipanggilnya Tenda ya. Tapi di gereja saya panggilan Loisa gitu. Waktu orang sebut nama Tenda misalnya di sini, apa tuh langsung munculnya? Ting, apa tuh? Pembunuh, misalnya. Pembohong, pinjam uang nggak balik, ya? Oh nggak jujur. Apa? Kita tuh punya kisah cerita kehidupan kita. Mari kita tulis cerita kehidupan kita. Kalau yang udah dulu, yang cerita hidupnya nggak baik kan kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Tulislah kisah hidup yang baik. Saya mau sedikit kesaksian tentang kisah bapak saya yang dipanggil Tuhan setahun yang lalu. Ya, jujur waktu saya dibesarkan oleh papa mama saya, mereka bukanlah orang yang hidup dalam pertobatan Kristen begitu aja. Karena mama saya dari Muslim masuk Kristen tapi gak dituntut sama papa saya. Latar belakang papa saya dulunya sekalipun tentara, dia mabuk-mabukan, main judi, dan itu komunitasnya. Jadi kalau udah 4 gitu, kalau udah bilang 4, berarti itu kumpul main kartu karena 4 orang. Oh, gitu. Ya. Kalau bilang 3, berarti kurang 1. Gitu ya. Begitu terus bertegang. Saya tidak melihat figur yang baik di bapak mama saya, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu punya banyak cara untuk memulihkan hidup seseorang dan hidup keluarga. Saya sih dulu berharap papa mama saya dulu yang bertobat. Tapi ternyata Tuhan tanggung saya dulu masuk seminari. Lalu tahun 89 lah saya pelayanan di GBI Karawaci Baru, dibina oleh Ibu Fajar dan Mbak Opa Kerengo. Ya, saya lahir secara rohani, nyata real pelayanan di tempat ini. Jadi kalau tadi saya hadir di tempat ini, saya melihat gereja ini karena tahun 96 saya adalah pekerja yang pertama diberkati di tempat ini. Amin. Oleh Pak Rengo. Ya. Ya boleh tepuk tangan. Saya cuma terharu bisa menangis gitu ya, karena begitu banyak perjalanan hidup saya, ya ada yang menyenangkan, tidak menyenangkan, tapi akhirnya menurut saya menjadi gembala itu bukan cita-cita, karena cita-cita saya guru kok seperti sini ya, jadi guru. Tapi kalau saya jadi gembala menurut saya itu panggilan, nah, itu panggilan. Dan setelah saya pulih di hadapan Tuhan, saya bisa mendampingi papa mama saya. Ya, 5 tahun terakhir sebelum papa saya dipanggil Tuhan, dia membereskan segala sesuatunya. Ada hubungannya dengan budi saya yang tidak baik, dia dibereskan. Ya, di sisa terakhir 5 tahun terakhir dia membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, dan pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia pun mendapatkan pelayanan yang terbaik dan Tuhan berikan anugerah kepada saya untuk melayani langsung papa saya. Jadi waktu papa saya mulai susah pernapasannya, saya masuk ke ruangan dan saya mohon izin karena papa saya itu masih gereja mainstream, saudara. Saya bilang sama mama saya, "Mak, boleh nggak saya layani papa saya? Karena saya harus izin." Oh silakan. Saya melayani, gitu ya, semua saya doakan. Ya ada sempat juga perjamuan kudus. Ya sampai akhirnya kita berdoa, menyanyi, dan setelah menyanyi tak lama kemudian bapak saya pergi. Dan ada pesannya waktu bapak saya pergi. Dia cuma bilang begini, kalau di gereja bapak saya, karena dia majelis, biasanya kalau orang meninggal, sekalipun dia udah nggak jadi majelis, dia harus dibawa ke gereja dulu disemayamkan di situ. Bapak saya bilang begini, nggak perlu nanti kalau saya mati
dibawa ke gereja. Karena gereja bukan tempat orang mati, tapi gereja tempat orang hidup. Jadi kalau saya sudah meninggal, langsung ditaruh di rumah dan dibawa ke pemakaman. Ya, dan ternyata banyak kesaksian-kesaksian selama orang-orang itu datang ke rumah. Ya, walaupun di usia renta gitu ya, dia tetap mengunjungi teman-temannya yang sudah tua, dia ngobrol, menjadi teman bagi mereka. Karena papa saya ini di seusianya itu dia yang paling terakhir dipanggil Tuhan. Ya, dan saya bersukacita, bersyukurnya dia sudah selesai dan dia sudah menyelesaikannya. Karena dia hidup lepas waktu dia betul-betul sudah berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan keadaan. Yuk, mari kita buat cerita kehidupan kita. Ya, paling tidak buat keluarga kita, buat anak cucu kita, betul kan? Seperti apa mama-papanya, kan itu yang akan diceritakan. Kalau kita punya cerita yang baik, itu akan menolong, memberkati juga kehidupan anak-anak kita. Sama seperti Abraham memberikan nilai kepada Ishak, Ishak memberikan nilai legacy kepada Yakub, dan Yakub juga memberikan legacy kepada anak-anak, khususnya kepada Yusuf. Demikianlah kita, orang-orang percaya. Kita harus menjadi berkat bukan saja lewat mimbar, lewat khotbah ini, tapi lewat cerita kehidupan kita setiap hari. Waktu kita di rumah, di tempat pekerjaan kita, waktu kita mengajar, waktu kita ada di tengah jalan mobilnya macet, kita ketemu dengan orang-orang yang nyebelin, apa yang kita lakukan, respon kita, sikap kita seperti apa, itu menentukan. Kalau firman Tuhan bilang kamu adalah surat pujian yang dapat dibaca oleh semua orang, biarlah kita menulis kisah cerita kehidupan kita dengan sesuatu yang baik, yang membangun, sehingga kemanapun kita pergi, orang bisa melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita. Ada satu ayat, ya. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Karena Mazmur 32 ayat 8 bilang begini, Aku, huruf besar A, berarti Tuhan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, pikiran kita begitu kusut, kita bingung, kita dipenuhi dengan banyak masalah menghidupi kita, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti bisa mengajar, menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang harus kita tempuh. Bukan hanya mengajar, Tuhan juga memberikan kita nasihat. Orang lain bisa salah memberikan nasihat, tapi Tuhan tidak akan pernah salah memberikan nasihatnya. Dan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Di dalam Mazmur, di pasal tertentu, saya lupa ya, tetapi bilang begini, mata Tuhan tertuju kepada mata Tuhan memandang seluruh penduduk bumi, tapi matanya tertuju kepada orang-orang benar. Memandang seluruh sama tertuju tentu ada perbedaan, betul ya? Iya. Kalau saya lagi khotbah seperti ini, mata saya memandang seluruh Bapak Ibu, Saudara yang ada di ruangan ini. Ya. Tapi waktu mata saya tertuju, misalnya kepada Pak Bosi, mata saya fokus kepada Pak Bosi, saya akan, oh dia pakai stola, tulisannya ada di bawahnya, ya. Batiknya warna ini, ya. Tulisnya tipis misalnya. Saya lebih spesifik. Karena tertuju. Saudara mau hanya dipandang secara umum sama Tuhan atau mata Tuhan tertuju pada saudara? Berarti saudara spesifik berharga, diperhatikan. Pasti semua kita memilih mata Tuhan tertuju. Dan syaratnya supaya mata Tuhan tertuju adalah kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berkeberatan waktu kita memegang firman Tuhan dalam hidup kita. Kesaksian terakhir, ya, ini dari Ginny Burton. Bisa ditampilkan fotonya? Nah, ya, saudara bisa lihat yang pakai baju merah sama yang sebelah kanan saya dia pakai baju wisuda. Sepertinya orang berbeda, tapi itu sebenarnya orang yang sama. Orang yang sama. Kalau saudara lihat
secara mata jasmani itu orang yang baju merah pasti itu orang yang belum dipulihkan. Tapi yang pakai toga itu adalah orang yang belum dipulihkan karena orang yang sama. Siapa dia? Namanya Ginny Burton. Ya. Dia pernah bisa ditampilkan dinobatkan sebagai lulusan terbaik University of Washington. Bayangkan. Tapi bagaimana dengan masa lalunya? Sebelumnya, ya. Latar belakang masa lalunya, ia merupakan pecandu heroin dan tinggalnya di pusaran wilayah orang-orang yang narkoba. Ginny sudah diperkenalkan ganja oleh ibunya sendiri ketika ia baru berusia 6 tahun. Ayahnya Ginny masuk penjara karena kasus perampokan senjata. Waktu Ginny usia 12 tahun, dia sudah mengkonsumsi sabu-sabu. 14 tahun dia aktif merokok dan aktif menyuntikkan heroin ke tubuhnya. Usia 16 tahun Ginny diperkosa oleh teman ibunya yang pecandu narkoba. Lalu tahun-tahun setelah itu Ginny hidup di jalanan, menjadi seorang yang melakukan aksi kriminal dan dia bolak-balik masuk penjara. Tapi di titik nol kehidupannya, dia bertemu dengan Tuhan. Dia menjadi pribadi yang baru. Jadi saya tuliskan begini, setiap manusia pasti memiliki masa lalu yang kelam. Meskipun begitu, harapan serta tekad untuk bangkit dan berubah merupakan sebuah pilihan. Hal ini telah dibuktikan oleh ibu dari 2 anak yang bernama Ginny Burton. Ia berhasil membuktikan kepada dunia segala yang awalnya buruk bisa berakhir indah apabila seseorang mau berupaya untuk berubah. Kita punya free will, kehendak bebas. Mau berubah atau tidak berubah. Survei membuktikan khotbah mimbar hanya bisa diserap 2%. 2% ya. Udah mikir, ya kan? Nyari, merenungkan, siapin PPT. Ada yang ngantuk, ada yang sibuk dengan pikirannya sendiri, ada yang balas WA, ya, ada yang mikir mau kondangan buru-buru. Kan nggak tahu. Hanya berapa persen diserap? 2%. 8% itu motivasi dari orang-orang sekitarnya kalau kita mau bertumbuh. 40% itu dari keinginan kita untuk survive. 50%-nya masalah dan penderitaan. Jadi udah emang seperti itu. Ya. 2%, 8%. Berarti 40 dan 50 itu 90% ada di kita. Amin saudara. Kita mau berubah atau tidak? Kita mau survive atau tidak? Kita mau kalah terhadap masalah atau kita mau jadi pemenang-pemenang Tuhan? Ya, saya akhiri dengan satu kalimat. Jika kita belum melihat titik terang, tetaplah bertahan. Jadikan penderitaan itu sebagai bahan bakar untuk perjalanan kehidupan kita. Amin. Tuhan menolong. Mari kita naikkan pujian. Engkau ada di setiap musim hidupku. Saya minta tolong dibantu. Rekan pelayanan saya dulu nih, Ibu Nelly. Tetap eksis dari UMR. Suaranya tetap keren ya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus biarlah memberikan pengertian lebih jauh dan lebih dalam bagi setiap umat-Mu yang ada pada siang hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup umat-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi penderitaan, beban-beban, masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan mereka. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini
menjawab bahwa setiap persoalan ujian yang ada dalam hidup kami itu adalah persoalan yang biasa. Tuhan pasti memberikan kami jalan keluar, karena itu tidak diberikan melebihi batas kekuatan kami. Biarlah kami bersyukur dan bersukacita. Kalau Tuhan membebankannya, biarlah kami melihat dan mata kami tertuju hanya kepada Tuhan. Amin. Kau ada setiap musim kehidupanku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu teguhkan hatiku. Yang terindah, Engkau yang berikan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu ku lewati semua perkenananmu teguhkan Asalkan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami tidak akan takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Dan kami percaya Kau selalu memberikan kami jalan keluar. Kau membawa kami kepada air yang tenang dan ruh yang hijau. Selama firman-Mu ada dalam hidup kami dan kami tinggal di dalam anugerah-Mu, biarlah Tuhan Kau akan merubah setiap lembah-lembah air mata. Tuhan akan rubah menjadi lembah-lembah yang bermata air. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tertutup terbuka, apa yang terikat dilepaskan, bahkan semua luka dapat dipulihkan oleh kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati GBI Karawaci Baru di tempat ini. Biarlah anugerah-Mu terus Tuhan curahkan berlimpah-limpah. Diberkatilah pelayanan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Usi beserta dengan istri. Tuhan juga memberkati Ibu Fajar dan juga Bapak Ferry Lengkong. Tuhan memberkati semua majelis jemaat. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengangkat kehidupan mereka. Engkau memberkati dan Engkau pulihkan
pulihkan, biarlah sukacita, damai sejahtera-Mu turun berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita kembali bagi Allah kita lihat firman-Nya. Luar biasa ya, Ibu Lucia Martida yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Ibu buat segala pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam pelayanannya dan pekerjaannya dalam rumah tangganya, biarlah Tuhan selalu dipermuliakan. Amin, amin, amin buat firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan amplop yang telah kita ambil dan kita boleh mengisi amplop tersebut dengan sukacita, tidak dengan paksa. Sebab Allah memberkati orang-orang yang beri dengan sukacita. Dan untuk doa persembahan kami serahkan kepada Mama Andre. Monggo kita mendoa persembahan. Mari kita angkat pikiran kita, angkat persembahan yang kita bawa. Tuhan, kami membawa korban persembahan kami. Ucapan syukur kami, persepuluhan yang kami bawa. Kiranya Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih daripada semua itu Tuhan, kami membawa hidup kami sebagai korban persembahan di hadapan. Dan Engkau Allah berkenan atas hidup kami, dan Tuhan berkenan atas apa yang kami bawa ke rumah. Terpujilah nama-Mu, kami memberikannya dengan sukacita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, persembahan jalan yang ke depan. Kita akan menjadi sukacita Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau inginkan,
kasih buat Ibu Gembala dari Citra Raya, Luisa Mateda. Saya ketemu biasanya Mateda gitu biasanya. Dan juga terima kasih atas anaknya yang dulu Grace, dan juga sama calonnya tadi bicara sedikit ya, mau menikah ya tahun ini. Semoga persiapan dana tercukupi ya, amin ya. Dan restu orang tua yang penting, ya itu yang penting ya. Dan Tuhan juga menyertai. Baik, Bapak Ibu, saudara Tuhan Yesus, minggu depan kita sudah masuk dalam bulan April. Tidak ada perjamuan akan dialihkan di Jumat Agung ya, tanggal 18 April. Jadi minggu pertama tidak ada perjamuan. Dan selanjutnya persiapan juga tetap dilakukan. Mungkin yang di atas jangan ada yang itu dulu, jangan dimatiin dulu yang di atas. Sip ya, yang di atasnya dimatiin dulu. Ya, Tuhan. Selanjutnya nanti ada persiapan buat Jumat Agung dan hari kenaikan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebagai gembala, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa senantiasa. Semoga Tuhan juga jauhkan kita dari musibah ya, yang dari Myanmar kita dengar 7,7 skala Richter itu luar biasa. Dan kita berdoa umat-umat Tuhan juga, jemaat-jemaat juga penduduk di sana semuanya Tuhan berkati. Kedua, kita sudah bisa melupakan masa lalu kita. Kita sering mengingat-ingat, atau setan, kalau saya bilang sih setan selalu mengingat-ingatkan kita untuk kamu tuh gak cocok jadi berdoa, kamu gak cocok bertobat, kamu gak cocok ini, kamu gak pantas ngelakuin itu ya. Itu yang mendakwa kita sehingga kita tidak datang kepada Tuhan. Ya, jangan ya. Kita harus selesaikan masa lalu kita harus, kalau kata di Pertamina, mulai dari nol. Tiap pagi mulai dari nol lagi ya, mulai dari nol terus tiap pagi. Itu apa? Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, jangan sombong dengan masa lalu kita. Ya, karena Tuhan punya masa depan yang luar biasa. Yang ketiga, bertumbuh dalam kasih dan pengampunan. Kasih yang dari Tuhan, ingat sekali lagi, bukan kasih dari manusia, tapi kasih yang berasal dari Tuhan yang bisa mengampuni. Ya. Kalau kasih dari manusia, kita lebih mungkin. Ingat loh, kemarin saya baik sama kamu, kok kamu nggak baik sama saya? Kok kamu ini? Dan akhirnya kita mungkin, tapi kalau kasih dari Tuhan, kasih yang murni, dia nggak pernah mungkin. Dia kasih yang luar biasa. Dan pilih yang keempat, cari komunitas, cari pergaulan yang baik, yang bertumbuh. Ya Bapak Ibu ya. Pilih, harus dipilih. Ingat, cari teman boleh, teman sebanyak-banyaknya boleh. Punya relasi, punya link, punya circle boleh. Tapi pilih yang benar-benar membangun iman saudara. Dan yang terakhir, biarlah kita menjadi cerita yang menyenangkan, yang membangun, yang memotivasi bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Terima kasih kembali. Firman Tuhan ini membuat kita bertahan dalam krisis, dalam cobaan atau ujian, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Terima kasih kepada saudara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, dan nama Tuhan dimuliakan, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kami silakan yang bersahabat. Jangan lupa buat saudara-saudara kita yang di Myanmar yang sedang bekerja dari gempa bumi. Selanjutnya saudara Taban, saudara Nina. Ayo Bapak Ibu, kita ambil waktu untuk bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia dan selalu bersama-sama dengan kami. Dan bersyukur firman Tuhan hari ini lewat hamba-Mu Ibu Tega sungguh menguatkan dan meneguhkan kami supaya kami senantiasa hidup kami tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Tega dan keluarga dan seluruh pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati gereja dan jemaat-jemaatnya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat karunia sebagai gembala. Engkau tambah-tambahkan kuasa dan karunia untuk melayani Engkau ya Tuhan. Supaya melalui hidupnya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa Tuhan banyak kembali kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh pelayanan, memberkati seluruh keluarganya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pagi ini kami bersatu hati, kami berdoa mendukung untuk Bapak Ari dan Ibu Rina Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau mencurahkan belas kasihan-Mu, Kau mencurahkan pertolongan-Mu buat mereka Tuhan. Khususnya untuk anak Aurora Tuhan yang saat ini sedang mencari rumah sakit yang dilengkapi dengan picu dan dokter syaraf Tuhan, syaraf anak Tuhan. Bapak di surga, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya sampai kepada mereka ya Tuhan. Kau yang menguatkan dan menumbuhkan hati mereka Tuhan. Kau yang menguatkan iman mereka Tuhan, supaya tetap mereka yakin bahwa pertolongan asalnya daripada Tuhan saja. Tuhan, Kau yang ulurkan tangan-Mu Tuhan menjaga anak Aurora Tuhan yang saat ini sedang dalam kesakitan Tuhan. Kau jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-Mu menyembuhkan, Bilur-Mu mengurangi, Bilur-Mu menjaga seluruh saraf-sarafnya Tuhan. Saraf di otak, saraf di leher, saraf di seluruh tubuhnya Tuhan. Kau memulihkannya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan, kami yang tidak percaya Tuhan, apa yang Kau ciptakan tidak pernah gagal Tuhan Yesus. Kau memberikan anak yang sempurna Tuhan, baik untuk Bapak Ari dan Ibu Rina Tuhan. Kau yang menjamah Tuhan, Kau yang memberikan pertolongan, Kau yang menyediakan rumah sakit yang terbaik, Kau menyediakan dokter yang tepat Tuhan untuk menangani anak Aurora Tuhan. Kami yang tidak percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Kau yang menguatkan iman Bapak Ari dan Ibu Rina Tuhan, dan kami jemaat-Mu Tuhan mendukung, menyokong mereka dalam doa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang tidak percaya, pertolongan Tuhan selalu ada dan selalu tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di tempat ini yang masih sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberkati seluruh pengobatan yang sudah dijalani, Tuhan memberkati semuanya Tuhan, untuk mempercepat penyembuhan mereka, supaya minggu depan kami bisa bersama-sama kembali Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan menguatkan hati mereka, Tuhan memberikan semangat, Tuhan yang terus berikan harapan dalam hidup mereka. Supaya kami yang tidak percaya, Tuhan sudah menyediakan rancangan yang terbaik dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Kau memberkati, Kau mengurapi Bapak Gembala, Bosi dan Ibu Ken Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam memilih setiap domba-dombanya di tempat ini, supaya kami semakin takut akan Engkau ya Tuhan. Kami semakin bertumbuh dalam iman kami. Kau juga memberkati Bapak Ferry dan Ibu Fajar Tuhan, supaya sebagai teladan kami, Tuhan memberkati mereka dalam masa tuanya pun. Kami yang percaya Engkau terus memakai mereka Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, Kau juga yang mengurapi memakai kami Tuhan, hingga gereja kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau memberkati semua, Kau memakai semua pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami teringat pada saudara-saudara kami yang ada di Myanmar Tuhan, yang sedang dilanda gempa bumi Tuhan. Tuhan, Kau berikanlah mereka pertolongan Tuhan. Mereka yang menderita, mereka yang mungkin sedang dalam terjebak Tuhan, dalam runtuhan, Tuhan berikanlah pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan selamatkanlah mereka Tuhan. Mungkin banyak mereka yang tidak percaya kepada Engkau Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau mengasihi mereka Tuhan. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, menjangkau mereka Tuhan, menjamah mereka Tuhan Yesus, memberikan mereka pertolongan. Kau berkati pemerintahan Myanmar Tuhan, supaya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, supaya bisa menolong warga negaranya Tuhan dengan segera dan sempurna. Kau berkati, Kau memberikan kekuatan kesehatan bukti medis yang ada di sana Tuhan, supaya dengan kesungguhan hati mereka menolong warga mereka sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang percaya Tuhan pasti menolong mereka. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami. Kau memberikan hikmat kebijaksanaan buat mereka. Kau memberkati menteri-menteri yang ada di jajaran kabinet mereka Tuhan. Kau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, supaya apapun yang mereka lakukan, setiap keputusan yang mereka ambil, setiap peraturan-peraturan yang mereka keluarkan, itu berdasarkan takut akan Engkau ya Tuhan. Kau menjaga, Kau memberikan
kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan, bangsa Indonesia ini Kau selamatkan. Kau selamatkan dari korupsi. Kau selamatkan dari semua dosa-dosa kami Tuhan. Kau berikan pertolongan bagi kami Tuhan. Kau jamah kami Tuhan. Kau pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di negara kami ini menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi garam dan terang dunia bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur demikianlah syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berjanji bersama Bapa melewati semua bersamamu. Diberkatilah kita saat bangun maupun tidur. Diberkatilah kita yang umatnya dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan membiarkan orang-orang membenci kita, tetapi mereka akan kalah di hadapan Tuhan. Diberkatilah kita karena pembenaran Tuhan yang melimpah, sehingga kita mengasihi banyak orang, tetapi kita sendiri tidak meminta-minta dan meminta pinjaman. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah kita yang tidak menyimpan ke kanan dan ke kiri dengan tidak mengikuti Allah lain dan hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang bersatu hati dan yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima
buat kehadiran kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.